Baik, Bapak Ibu peserta, kita akan lanjut kepada presenter berikutnya, yaitu Dr. Wendy Prameswari, Animal Management Welfare dari International Animal Rescue. Apakah Ibu Wendy sudah bergabung? Halo Ibu. Sore. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Oke, siap. Baik. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Wendy Prameswari. Saya dokter hewan dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau IAR Indonesia. Hari ini saya mungkin cerita sedikit tentang monyet ekor panjang, tapi yang populasi liar, yang merupakan salah satu bagian dari kerjasama kami bersama dengan BKSDA Jakarta di Utara Jakarta. Tapi sebelum cerita ke itu, mungkin kita akan sedikit ngobrol tentang apa sih urban conflict. Jadi minta tolong selanjutnya panitia. Ya, apa itu urban conflict? Urban conflict biasanya terjadi di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia. Di Asia banyak sekali kota yang juga mengalami masalah terkait urban conflict dengan satwa liar. Kita ambil contoh Singapura, Hong Kong, India, Malaysia, banyak. Kemudian apa sih yang biasanya menyebabkan? Pertama adalah pertumbuhan populasi yang ada di kota tersebut. Karena kota besar merupakan penarik minat untuk masyarakat, bisnis, hidup, dan lain sebagainya. Kemudian ketersediaan ruang hijau yang semakin menyempit. Biasanya hal ini akan menimbulkan interaksi antara manusia dan juga satwa liar yang ada. Mungkin kalau di Jakarta, di bagian utara, kita akan melihat ada populasi liar monyet ekor panjang. Selanjutnya, apa saja yang sebenarnya mendorong orang-orang ini atau mungkin terjadinya urban conflict? Yang pertama itu biasanya adalah provisioning, yaitu memberi makan. Kita senang untuk ngasih makan satwa liar. Padahal yang dikasih makan belum tentu itu adalah makanan yang seharusnya mereka makan. Dan alam atau tempat atau habitatnya sebenarnya masih menyediakan pakan tersebut. Sehingga mereka akan terbiasa sekali untuk makan dari tangan manusia. Kemudian habitat yang sangat dekat, karena tadi pertumbuhannya juga makin mendesak habitat. Kemudian sampah tanpa manajemen yang jelas juga merupakan drivers untuk terjadinya urban conflict. Tidak hanya di monyet sebenarnya, di satwa seperti babi liar, itu juga ada yang masuk ke kota untuk mencari makanan dari sampah. Kemudian satwa liar yang menjadi peliharaan. Kita sering melihatnya di monyet yang pemiliknya tidak bertanggung jawab, kemudian akhirnya dilepas secara sembarangan dan membuat konflik di antara masyarakat. Selanjutnya, nah, satu hal yang juga besar peranan kalau terkait dengan monyet ekor panjang adalah persepsi masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita bisa sangat cepat manusia itu merubah persepsi terkait monyet ketika kita ke Bali. Dan kita akan melihat, wah, ini hewan yang sangat lucu, kemudian bisa diajak selfie, bisa kita mintakan foto, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berpindah kembali ke kota asal kita, atau mungkin melihat monyet yang mengorek-ngorek sampah, persepsi kita langsung berubah. Ini akan menjadi, wah, ini negatif. Arahnya akan menjadi lebih ke persepsi yang negatif dibandingkan ketika kita mungkin ada di tempat lain yang melihat monyet sebagai hal yang menarik perhatian. Itu mungkin perlu dipikirkan baik-baik, apa sih sebenarnya yang merubah persepsi kita? Apakah memang hanya karena apa yang dia lakukan? Atau mungkin karena ada suatu hal negatif? Atau mungkin sebenarnya ya kita memandangnya aja berbeda. Next. Oke, kalau tadi saya di awal cerita terkait kota besar, urban conflict, ini terjadi sebenarnya di banyak negara. Saya ambil beberapa contoh strategi yang dibuat di beberapa negara yang sudah berjalan dan menunjukkan hasil. Mereka menggunakan strategi jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek di sini adalah sekitar mungkin 5-10 tahun, kemudian jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun. Yang pertama saya ambil contoh Hong Kong. Hong Kong mereka memiliki populasi bukan monyet ekor panjang, Macaca fuscata. Macaca fuscata ada juga yang hybrid dengan monyet ekor panjang. Dibantu oleh Ocean Park Hong Kong, mereka melakukan sterilisasi untuk
populasi monyet mulai dari tahun 2009. Jadi mereka melakukan sterilisasi sebagai salah satu strategi jangka menengahnya. Next. Jadi selama 10 tahun mereka melakukan endoskopi, kemudian sterilisasi dilakukan, kemudian monyet yang sudah disterilisasi akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi tidak akan ada yang diambil. Selanjutnya. Nah, dari situ dapat terlihat bagaimana progresnya selama 10 tahun proses ini berjalan. Bagaimana kelahiran dari monyet itu juga menjadi stabil, sehingga harapannya ketika populasi monyet juga meningkat, populasi monyet itu relatif stabil, konflik dengan masyarakat dan satwa liar yang ada di situ juga paling tidak stabil atau tidak bertambah banyak. Dan ini melihat di sebelah kanan bagaimana ini kolaborasi antara Ocean Park dan juga AFCD. AFCD itu seperti karantina atau Kementerian Pertanian di sana, melihat hasil dari laporan masyarakat terkait monyet yang ada di Hong Kong, dan itu juga dari tinggi kemudian relatif menjadi stabil. Next. Selain itu, negara lain yang juga menerapkan strategi untuk menangani urban meka konflik itu adalah Singapura. Kalau mungkin di areanya adalah kebanyakan di area tengah, yang di area Bukit Timah, karena di sebelah situ juga memiliki tempat tinggal untuk masyarakat. Mereka melakukan dengan monkey guarding. Tapi monkey guarding ini mereka memang juga melakukan edukasi sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal yang ada berdekatan dengan monyet juga ikut berpartisipasi aktif untuk melakukan monkey guard. Selanjutnya. Nah, dalam penanganan konflik ini di Singapura juga turut melibatkan pemerintah ataupun government. Mereka membuat satu working group terkait monyet ekor panjang, sehingga ini melibatkan banyak sektor di sana untuk berpikir bagaimana supaya monyet ekor panjang dan masyarakat di Singapura bisa koeksis. Dan mereka juga membuat satu panduan terkait dengan urban wildlife yang ada di kota. Jadi mereka tahu apa saja yang ada di kota di Singapura dan apa yang harusnya mereka lakukan ketika berhadapan dengan satwa liar yang ada di sana. Dan juga satu hal yang penting, mereka juga menerapkan denda. Itu yang mungkin belum ada di sini ketika ada yang memberi makan untuk satwa liar. Lanjutnya. Kalau di Malaysia, problemnya beda lagi. Problemnya adalah tentang sampah. Jadi monyet datang ke perumahan untuk mengocak-ngacak sampah, mencari makan, karena itu mudah buat mereka. Dan salah satu inisiatif termudah adalah membuat kunci atau lock di sampah, di tempat sampahnya, sehingga masyarakat bisa tenang, sampahnya nggak diacak-acak lagi. Ini dilakukan oleh teman-teman Animal Neighborhood di Malaysia. Selanjutnya, selain itu juga sama seperti Singapura, mereka mengajak banyak pihak untuk ikut berperan serta. Bahwa pada dasarnya ketika ada konflik atau interaksi antara satwa dan manusia, itu bukan tanggung jawab salah satu saja, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Sehingga keikutsertaan masyarakat itu sangat penting, karena mereka yang akan tinggal selamanya di situ. Selanjutnya. Nah, kalau bicara tentang meka konflik, ini sedikit tentang meka konflik yang kami kumpulkan datanya dari tahun 2019 sampai 2021. Ini semua data, baik itu dari peliharaan, mungkin dari populasi liar dan lain sebagainya, masih terpusat ada di Jawa untuk pemberitaan terkait konflik monyet ekor panjang dan juga manusia. Selanjutnya. Nah, ini gambarannya. Jadi memang lebih banyak memang laporannya adalah berdasarkan dari populasi liar. Kemudian ada populasi ada juga monyet yang lepas ataupun monyet peliharaan. Tapi perlu diingat bahwa ini pemberitaan mungkin lebih ke antroposentrik. Jadi lebih dari sisi manusianya. Dan dari 2019 sampai 2021, meskipun kita di tahun yang pandemik, waktu itu dapat dilihat bahwa pemberitaan terkait konflik maupun informasi masih tetap tinggi yang daerah konflik. Next. Nah, ini kami olah sedikit datanya. Jadi memang daerah konflik ini kebanyakan yang dilaporkan di media Indonesia
itu adalah daerah pemukiman. Kemudian kami juga mencoba menelaah sedikit, kalau biasanya yang muncul itu dari sisi manusianya hanya apa kerugiannya manusia saja, pasti ada trauma, takut, dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam pemberitaan itu juga tidak begitu berimbang. Di sisi satwa itu jarang terlihat ada apa yang terjadi dengan kondisi si satwanya. Bahkan 69% dari berita itu kita tidak tahu nasib satwanya apa. Apakah akhirnya dia ditangkap, kemudian apakah dia terluka, dan lain sebagainya, itu sangat sedikit yang kami ketahui dari sisi satwanya. Sedangkan untuk sentimen di medianya sendiri, kita pasti tahu kalau, dan ini yang merupakan PR bersama, bagaimana untuk membuat sentimen itu menjadi lebih positif untuk monyet ekor panjang. Dan ini tidak bisa dilakukan dari satu sisi saja, harus dari sisi yang teman-teman yang ada bekerja di scientific, welfare, atau teman-teman bisa lihat memang lebih dari 90% sentimen berita kita terkait monyet ekor panjang itu memang masih negatif. Selanjutnya. Ya, ini terkait proyek kecil kami di Jakarta, di Muara Angke, Suaka Marga Satwa Muara Angke. Dan kalau teman-teman sempat main ke daerah utara, itu adalah habitat terakhir monyet ekor panjang yang ada di Jakarta. Ada hutan lindung Muara Angke, kemudian ada Suaka Marga Satwa Muara Angke. Kalau untuk kegiatan kami memang fokus hanya di Suaka Marga Satwa Muara Angke yang berwarna ungu. Jadi ditunjukkan sama warna ungu. Jadi itu memang ada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Dan disinilah sebenarnya benteng terakhir habitat monyet ekor panjang ada di Jakarta. Next. Nah, sebenarnya secara fungsi, SM Muara Angke merupakan diperuntukkan sebagai tempat konservasi untuk burung air dan juga monyet ekor panjang sejak tahun 98. Di sana ada kurang lebih populasinya sekitar hampir 120 individu. Di tahun 2021 kami masih melakukan survei di sana, dan mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Terus selama perjalanan waktu memang lokasi ini, habitat ini memiliki kondisi yang kurang terawat, banyak tumbuhan invasif dan lain sebagainya, sehingga pada tahun 2022 lokasi atau habitat ini mulai dilakukan untuk rehabilitasi antara yang dilakukan oleh BKSDA Jakarta dan juga YKAN. Jadi harapannya ke depannya adanya kesejahteraan satwa yang ada di situ juga ikut meningkat harapannya, dan kualitas hidupnya juga ikut meningkat. Selanjutnya. Nah, studi ini sebenarnya dimulai dari tahun 2016 ketika kami melakukan persepsi masyarakat dulu tentang di perumahan yang memang berdekatan atau berseberangan persis dengan habitat monyet ekor panjang. Dan semua penghuni di daerah situ mereka paham bahwa mereka tinggal di bersebelahan dengan habitat. Dan mereka menganggap memang 50% menganggap bahwa ini monyet ini mungkin mengganggu persepsinya ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian kemudian ada yang takut, dan mereka sebenarnya paham bahwa tidak boleh ngasih makan monyet. Selanjutnya. Nah, ini sebenarnya type potensial konflik yang ada. Jadi sama seperti yang saya sebutkan di depan, pasti ada masyarakat yang memberi makan karena melihat ini satu bentuk atraksi positif. Atraksi yang menurut mereka positif, jadi mereka akan beri makan, bikin kemacetan. Kemudian ada juga sampah yang tidak diurus. Kemudian ada juga orang yang melepaskan monyet secara ilegal ke daerah situ, karena tahu itu adalah ada populasinya. Namun seperti tadi Dr. Rajanti tanyakan, pasti akan menjadi konflik tersendiri dan mereka tersisih. Kemudian ada juga yang cuma untuk lihat-lihat aja, tapi itu juga memicu monyet untuk mau berinteraksi. Selanjutnya. Oke, ini gambarannya daerah konflik dan apa potensi konfliknya yang kami hitung. Selanjutnya. Nah, mitigasi effortnya tidak terlepas, semuanya akan berkaitan antara stakeholder dan juga pengelola. Itu penting, karena semuanya harus memiliki tanggung jawab. Jadi kami mulai 2019 dengan
adanya rapat, kemudian pembentukan ada satuan tugas, ada staff yang melakukan monkey guard di sana. Kemudian juga dari developer juga mereka menyediakan security yang mereka membantu untuk penghalauan, yang artinya ada satu kesadaran tersendiri, dan mereka juga membantu memasang CCTV untuk developer untuk memantau kemacetan yang terjadi karena masyarakat yang berhenti. Selanjutnya kami berharap di daerah situ ini sedang proses untuk ada papan larangan berhenti supaya masyarakat sama sekali tidak berinteraksi dengan monyet yang ada di sana. Lanjutnya, kemudian ada monkey guard, sama kita mengidentifikasi orang-orang yang beli makan, berikan edukasi langsung supaya orang juga tidak berhenti. Next. Kemudian ada juga beberapa usaha seperti memasang poster, kemudian juga mencoba membuat tempat sampah yang tidak bisa dibuka oleh monyet. Jadi mereka berusaha, kita melakukan sedikit uji coba sedikit, dan ini tadi CCTV yang dipasang oleh developer. Jadi mereka juga berperan untuk mengurangi konfliknya. Next. Ya, ini juga edukasi. Kita bikin webinar khusus untuk Muara Angke dan juga mengundang komunitas lokal yang hidup dan beraktivitas sehari-hari di Angke. Next. Ya, tidak akan lepas dari One Health juga, ada kaitan dengan kesehatan dan lain sebagainya karena interaksi manusia dan kesehatan lingkungan itu saling berkait. Selanjutnya. Dan ini yang terakhir yang penting, tadi berkali-kali mungkin pembicara sebelumnya juga bilang bahwa tidak ada satu single solution untuk urban conflict. Dan ini harus bisa berhubungan dengan semua stakeholder dan lokal community yang akan hidup di situ bersama berdampingan dengan monyet ataupun satwa liar lainnya. Dan kami sangat terbuka apabila ada yang mau berkolaborasi, ada yang mau penelitian terkait urban wildlife, silahkan kontak aja. Terima kasih waktunya Mas Reza, semoga cukup ya, tadi saya dapat notifikasi. Terima kasih banyak Dr. Wendy. Mungkin Dr. Wendy bisa tunggu dulu, kita akan lanjut